1331 acara ulang tahun, 22. Kak Si Cheng, tadi aku sepertinya mendengar Lin Zui pergi mencari Gu Qingqing lagi ya. Su Zijin menyindir, inilah Gu Qingqing, paling suka bersikap lemah di depan laki-laki. Sampai akhirnya meskipun laki-laki itu tidak menyukainya, tapi begitu melihat ekspresinya yang lemah lembut itu, laki-laki juga akan membantunya. Lin Zui adalah korban dari sikap Gu Qingqing. Walaupun Gu Qingqing sudah mengambil keputusan yang buruk, Lin Zui juga pasti akan mendukungnya. Gu Qingqing sama sekali tidak menyukaimu, dia menikahimu hanya untuk uang. Sekarang dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia berhasil mendapatkan saham dan harta lainnya darimu. Meskipun dia bercerai denganmu, tanpa ada Zining, dia masih punya Lin Zui. Kamu jangan pernah mau dibohongi lagi. Kak Si Cheng, Gu Qingqing sangat pandai berakting, sebenarnya dia tidak hanya menggoda Zining di belakang, hubungannya dengan Lin Zui juga tidak jelas. Tadi ketika Gu Qingqing datang ke acara, kamu sudah melihatnya sendiri kan, dia datang bersama Lin Zui. Kalau bukan karena kami sudah mengetahui hubungan pernikahan kalian, kami juga pasti akan mengira Gu Qingqing adalah pacar Lin Zui. Su Zijin menambahkan lagi, Kak Si Cheng, Gu Qingqing benar-benar tidak layak mendapatkan perlindunganmu, juga tidak berhak menjadi Nyonya Leng. Siapa bilang aku sudah dibohongi? Kata-kata Leng Si Cheng yang tiba-tiba tenang ini membuat Su Zijin tidak mengerti untuk beberapa saat. Ia melihat Leng Si Cheng berjalan kembali ke dalam kamar. Pria itu berdiri di depan sofa, mengulurkan tangan panjangnya untuk mengambil gelas sampahnya. Sampahnya yang berwarna kuning itu memantulkan pupil mata kuning Leng Si Cheng menjadi lebih mempesona. Leng Si Cheng menggenggam erat kaki gelas sampahnya, lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin. Kamu mengatakan hal ini karena kamu menyimpulkan bahwa cinta kami berdua sangat dalam, tapi dia sudah menipuku. Tapi, apakah benar demikian? Su Zijin terbengong, apa maksud Leng Si Cheng? Apa Leng Si Cheng juga tidak memiliki perasaan apapun terhadap Gu Qingqing, dan pernikahan mereka hanyalah sebuah kesepakatan. Aku tahu kamu tidak menyukai Gu Qingqing. Tapi, setiap kali dia menunjukkan sisi lemah lembutnya di depan laki-laki, mana mungkin Kak Si Cheng membiarkannya begitu saja. Leng Si Cheng berkata dengan dingin, aku tidak tahu, kesalahpahaman apa yang kamu miliki mengenai pernikahanku dengan Qingqing. Sejak awal pernikahan kami bukan dilakukan karena cinta, melainkan sebuah kesepakatan setelah pertimbangan yang cermat. Sampai sekarang ini juga, sama. Su Zijin maju lagi, masalah waktu itu, memang keluarga kami yang salah. Terserah hukuman apa yang mau Kak Si Cheng berikan pada kami layak mendapatkannya. Namun, meskipun waktu itu kamu menikah dengan Gu Qingqing karena terpaksa, tapi kini grup Leng sudah kembali makmur, kamu sama sekali tidak perlu mempertahankan pernikahan itu lagi. Tentu saja aku tahu ada yang namanya pernikahan politik dalam pernikahan lingkaran kelas atas, dan memang ada banyak pasang suami istri yang sama sekali tidak saling cinta. Mereka mempertahankan pernikahan mereka hanya karena pernikahan politik saja. Tapi latar belakang Gu Qingqing yang begitu buruk itu, jangankan pernikahan politik, bahkan kata menikah saja sudah sangat mengangkat statusnya. Dia hanya akan menjadi halangan untuk Kak Si Cheng. Kamu bisa keluar duluan. Suara Leng Si Cheng terdengar tenang, sepertinya dia sudah malas mau melanjutkan topik ini dengan Su Zijin. Dia duduk di atas sofa, melipat kedua kakinya, sikunya bertumpu pada lengan dan menopang kepalanya, seolah sedang beristirahat dengan memejamkan mata. Su Zijin menganggukkan kepalanya, baik, kalau begitu istirahat dulu. Ia lalu berbalik badan, dia mengatur lampu kamar menjadi redup, kemudian berjalan keluar dari kamar. Pada saat Leng Si Cheng tidak melihat sosok Su Zijin pun tersenyum, kepanikan yang sebelumnya terlihat di wajahnya pun melenyap. Bagus sekali, semua berjalan lancar sesuai rencana. 1332 acara ulang tahun, 23. Leng Si Cheng yang ada di dalam kamar menunggu langkah kaki Su Zijin berjalan menjauh, kemudian dia pun membuka kancing pertamanya karena merasa sesak napas. Padahal ia memakai baju kasual, tanpa dasi yang mencekik, namun dia merasa lehernya seolah tercekik, membuatnya sangat susah bernapas. AC di dalam kamar tersebut juga menyala, namun ia malah merasa kepanasan, seolah ada api yang berkobar di jantungnya.
Api yang selalu ia pendam. Kejadian malam ini malah dengan tidak sengaja membangkitkan api tersebut dan menenggelamkannya. Leng Xicheng tiba-tiba berdiri, dia mengambil gelas sampahnya dan meneguknya habis seperti sedang meneguk sake. Namun, mungkin karena sampahnya itu sudah berada lama di dalam suhu kamar, kini sampahnya itu sudah tidak menyegarkan lagi. Di samping Leng Xicheng ada sebotol anggur merah yang sudah dibuka, sepertinya dalam proses dekantasi. Dekantasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan. Anggur merah didekantasi dari kristal kalium bitartrat. Leng Xicheng tanpa ragu mengambil botol itu, dia bahkan enggan mau menggunakan gelas, dan langsung meminumnya dari mulut botol. Proses dekantasi anggur merah ini belum sempurna, sehingga memiliki rasa asam khas tanin merah kering. Bukannya ada yang mengatakan bahwa pada awal minum anggur merah, rasanya asam dan pahit, namun setelah itu akan merasakan rasa manis yang menyenangkan. Padahal Leng Xicheng sudah menghabiskan satu botol anggur, tapi kenapa dia sama sekali tidak merasakan rasa manis itu? Dia hanya merasakan rasa asam dan pahit. Leng Xicheng selalu menertawakan Su Zijin yang tidak memiliki kemampuan, sudah menyukai Ni Zining selama bertahun-tahun namun tetap tidak bisa mendapatkan hatinya. Tapi Su Zijin tidak tahu, Leng Xicheng sebenarnya lebih ingin menertawakan dirinya sendiri. Leng Xicheng sadar bahwa Gu Qingqing tidak menyukainya, namun dia tidak menyangka, Gu Qingqing ternyata bisa menunjukkan rasa tidak sukanya dengan jelas. Ketika Gu Qingqing membutuhkannya, wanita itu akan pura-pura terlihat menyedihkan, bahkan setelah waktu berlalu cukup lama, mulai menggunakan badannya untuk menarik perhatian Leng Xicheng. Namun nyatanya, di belakang Leng Xicheng, Gu Qingqing selalu bersikap acuh tak acuh padanya. Gu Qingqing menyukai Ni Zining dan uang. Gu Qingqing memanfaatkannya, menikahinya demi uang untuk mengubah nasib keluarganya. Leng Xicheng sangat memahami ini. Tapi apa salahnya dengan hal itu? Pernikahan mereka berdua, seperti yang dikatakan Leng Xicheng, adalah kesepakatan yang diambil setelah pertimbangan yang cermat. Gu Qingqing menikah demi uangnya, dan dia menikahi Gu Qingqing demi raga wanita itu. Tidak masalah, kan? Leng Xicheng memang sangat mencintai Gu Qingqing. Namun, sejak awal orang yang disukai Gu Qingqing memang bukan dirinya. Baik itu 3 tahun yang lalu atau 3 tahun kemudian, Ni Zining tetap menduduki posisi pertama di dalam hati Gu Qingqing. Jika mau mengatakan marah, Leng Xicheng paling marah pada Su Zijin. Awalnya cukup ia saja yang mengetahui bahwa Gu Qingqing bersikap patuh di permukaan, namun di belakangnya Gu Qingqing memiliki hubungan tidak jelas dengan Ni Zining. Tapi kenapa Su Zijin sekarang sampai harus mengatakannya langsung? Seolah, luka yang susah payah sudah Leng Xicheng tutupi, tiba-tiba dirobek Su Zijin dengan kejam, memperlihatkan gurun yang sunyi di dalamnya. Leng Xicheng sudah menghabiskan satu botol anggur merah, namun amarahnya masih belum padam, malah semakin malam menjadi semakin membara. Ia tiba-tiba berdiri, matanya yang sudah merah melihat ke sekeliling kamar. Kamar ini adalah kamar penyimpanan yang dibuat secara khusus. Di dalam kamar ini, selain ada porselen biru dan putih, buku-buku kuno, bahkan perabotnya juga sangat kuno, juga ada anggur. Leng Xicheng membuka rak anggur tanpa ragu-ragu, dia mengambil sebotol anggur putih yang paling dekat dengannya, lalu membuka tutupnya dan langsung meminumnya. Dibandingkan dengan anggur merah, anggur putih ini lebih kuat lagi. Ketika Leng Xicheng meminumnya, dia merasa seperti ada api yang membakar tenggorokan sampai ke perutnya, kemudian ke jantungnya, membuat seluruh otaknya linglung. Kebetulan saat ini, dari luar pintu sana terdengar suara langkah kaki. Apakah itu Gu Qingqing? 1333 acara ulang tahun, 24. Gu Qingqing mana mungkin datang ke sini? Tadi Gu Qingqing begitu enggan ketika Leng Xicheng menciumnya di depan umum. Padahal Leng Xicheng sudah mengekspresikan dengan sangat jelas, bahwa dia menyukai Gu Qingqing, ingin mengumumkan status Gu Qingqing di depan orang-orang, namun Gu Qingqing malah melarangnya mendekat, lalu berbalik badan dan pergi. Meskipun Leng Xicheng sudah mengutus orang untuk pergi mencari Gu Qingqing, namun Gu Qingqing tetap tidak kembali dengan sendirinya, melainkan pulang bersama Lin Zuyi, kan? Leng Xicheng mengaitkan sudut bibirnya, senyumannya penuh dengan rasa pahit. Ia membuang botol anggur kosong ke tong sampah di sebelahnya tanpa tenaga.
Awalnya dia ingin berpegangan pada sofa dan duduk, namun dia malah terjatuh ke lantai. Kamar antik ini berukuran relatif besar dan merupakan kamar suite. Selain lemari pajangan, di kamar ini juga ada brankas untuk menyimpan barang-barang berharga. Karena sebelumnya Leng Xicheng dan Su Zijin ingin bicara berdua, mereka pun menggunakan ruangan yang ada di dalam kamar ini. Bahkan untuk mencegah pencurian, ruangan khusus ini sengaja dipasang sekat di samping sofa. Acara ulang tahun Su Zipei masih berlangsung, meskipun Leng Xicheng kini bersembunyi di kamar antik yang memiliki sistem keamanan tingkat tinggi, namun justru karena dia berada di ruangan yang sunyi, perbedaan suasana antara kemeriahan di luar kamar dan kesedihan hatinya semakin terasa. Mungkin yang dikatakan Su Zijin benar, Gu Qingqing selalu sangat mahir dalam memanfaatkan laki-laki untuk mendapatkan keinginannya. Meskipun Gu Qingqing bertengkar dengan Leng Xicheng, namun dia juga sangat jarang menunjukkan sisi arogan dan acuh tak acuhnya seperti dalam rekaman Su Zijin tadi. Dibandingkan dengan waktu Leng Xicheng menelpon Gu Qingqing semalam, meskipun Gu Qingqing sangat marah, namun dia tetap berusaha menahan emosinya. Tapi, ketika dia berbicara dengan Su Zijin, kata-kata yang digunakan Gu Qingqing sangat menusuk hati, sama sekali tidak mirip dengan Gu Qingqing yang Leng Xicheng kenal. Meskipun Gu Qingqing sangat munafik, namun tetap tidak bisa menutupi kenyataan bahwa Leng Xicheng tetap sangat mencintainya. Walaupun Gu Qingqing selalu berpura-pura di depan Leng Xicheng, mau dia pura-pura untuk seumur hidup juga tidak masalah. Asalkan Gu Qingqing tidak meninggalkan Leng Xicheng. Mungkinkah mereka butuh kehadiran seorang anak di dalam pernikahan ini, agar mengikat Gu Qingqing yang selalu saja bimbang ini? Kalau Gu Qingqing hamil, dia tidak mungkin ke luar negeri. Gu Qingqing sangat mementingkan keluarganya, jika ada seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya, kemungkinan besar ia akan tinggal di dalam rumah dengan sepenuh hati. Setidaknya selama beberapa tahun, Gu Qingqing hanya akan menyibukkan diri dalam menjaga anak, tidak ada waktu untuk memikirkan pergi belajar ke luar negeri lagi. Sedangkan Lin Zuyi dan Ni Zining, Gu Qingqing juga akan menyampingkan mereka. Di ruang dalam, dupa terapi masih menyebarkan aromanya. Aroma dupa yang hangat membuat orang yang mencium baunya merasa santai dan mabuk, membuat Leng Xicheng yang otaknya memang sudah linglung menjadi semakin linglung. Leng Xicheng berusaha berdiri, dia ingin bangun dari lantai dan duduk di atas sofa, namun setelah berusaha untuk waktu yang lama, dia tetap tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Bukan hanya itu, mungkin karena ia sudah minum anggur yang berbeda dalam waktu singkat, anggur merah dan putih, sampahnya, serta beberapa jenis minuman yang tercampur di dalam perutnya, ia yang memiliki toleransi alkohol tinggi pun tidak kuat menahannya. Di dalam ingatan Leng Xicheng, ia hanya pernah mabuk satu kali, yakni pada hari April Mop 3 tahun lalu. Dulu ia juga minum banyak jenis anggur sekaligus, dia minum hingga pingsan. Ketika dia terbangun, dia bahkan tidak mengingat apa yang telah terjadi. Selain itu, ia juga banyak minum saat acara ulang tahun Su Zipei 3 tahun yang lalu. Dia bahkan menggunakan kesempatan saat dia mabuk untuk meniduri Gu Qingqing yang tidak sengaja masuk ke dalam kamarnya secara paksa. Namun, setidaknya kondisi Leng Xicheng waktu itu masih sadar, jadi perbuatannya itu bisa dikendalikan. Leng Xicheng menggelengkan kepalanya, dia ingin berdiri namun anggur yang ia minum seolah naik ke tenggorokan dan membuatnya sama sekali tidak bertenaga. Dia hanya bisa duduk di atas lantai dalam keadaan lemas. Kebetulan, pintu kamar tersebut terbuka, Leng Xicheng melihat melewati sekat, dia melihat punggung seseorang yang mengenakan gaun hitam. 1334 Acara ulang tahun, 25. Kini otak Leng Xicheng sudah tidak bisa fokus, dia hanya bisa samar-samar melihat dari celah sekat. Dia melihat ada dua orang masuk ke dalam kamar, salah satunya adalah orang yang berpakaian gaun hitam, sepatu hak tinggi yang familiar dengan langkah kaki yang panik, sedangkan satu orang yang lain memakai sepatu flat, penampilannya seperti pembantu rumah. Pembantu itu mengatakan, "Kenapa kamu minum sebanyak ini? Meskipun sedang sedih, jangan menyiksa dirimu sendiri. Coba lihat kamu sekarang, membuat orang sakit hati saja." Wanita gaun hitam itu tidak mengatakan apapun, pembantu itu melanjutkan, "Hari ini ada banyak tamu keluarga Su, bahkan kamar kedua nona muda pun sudah ditempati. Sekarang kamu hanya bisa tidur di sini sebentar saja.
Tapi kamu tidak perlu khawatir, di sini lebih tenang, kamu bisa istirahat dengan baik, tidak perlu takut akan terjadi sesuatu. Kemudian Leng Xicheng melihat pembantu itu memapa wanita itu berjalan masuk ke dalam kamar, dan meletakkannya di atas tempat tidur. Setelah pembantu itu mematikan lampu, dia sepertinya menyelimuti wanita itu dulu sebelum keluar dari kamar. Leng Xicheng yang duduk di lantai pun langsung bangun, dia menatap sekat itu, berusaha melihat kondisi luar, lalu dia pun tertegun. Siapa itu? Gu Qingqing. Apa Gu Qingqing sudah datang? Kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa dia bisa muncul di sini? Leng Xicheng berusaha berdiri beberapa kali sambil terhuyung-huyung, akhirnya dia pun berdiri. Dengan langkah kaki yang berantakan, dia berjalan ke depan tempat tidur itu. Dari cahaya kamar yang redup, seorang wanita yang mengenakan gaun hitam sedang berbaring di atas tempat tidur dengan tenang. Seluruh badan wanita itu menyebarkan aroma alkohol, sepertinya sudah kebanyakan minum. Dengan kondisi yang linglung, Leng Xicheng berpikir, oh ya, Gu Qingqing tidak pandai minum, dia sepertinya akan langsung mabuk karena minum sedikit. Mungkin karena cahaya kamar yang redup, Leng Xicheng melihat rambut wanita yang sudah dirias itu, kini berantakan dan sedikit keriting. Di bawah rambut, wajah bagian samping wanita itu tampak tenang. Dilihat dari garis wajahnya, sepertinya sedikit mirip dengan Gu Qingqing, namun jika dilihat lebih jelas lagi, sepertinya juga tidak mirip. Gu Qingqing, Gu Qingqing. Leng Xicheng memanggil 2 kali di samping tempat tidur, wanita yang tertidur itu hanya mengerutkan keningnya saja, tidak terbangun. Sedangkan aroma harum yang di dalam kamar ini semakin kuat. Leng Xicheng yang berdiri di samping, karena sedang mabuk, ditambah lagi dengan aroma manis tersebut, kini seluruh badannya seolah-olah mau jatuh. Apakah situasi ini sedang mengingatkanku bahwa, hubungan kita bisa mulai lagi seperti 3 tahun lalu? Apa itu berarti, semua yang kita alami, bisa diulang sekali lagi? Bagus sekali, bagus sekali. Jika bisa mulai dari awal lagi, maka ia dan Gu Qingqing tidak akan berselisih. Bahkan kematian ayah Gu juga bisa dianggap tidak pernah terjadi. Sebenarnya, Leng Xicheng tidak tahu bahwa 3 tahun yang lalu, dialah orang yang disukai Gu Qingqing. Waktu itu Leng Xicheng masih ceria dan bersemangat tinggi, bangga dan mandiri. Sedangkan Gu Qingqing pendiam, dan malu-malu. Ketika Gu Qingqing melihat Leng Xicheng, tatapannya tidak menunjukkan ekspresi dingin, hanya ada rasa malu-malu dan lembut. Jika semua bisa diulang, maka semua penderitaan dan kesulitan hidup ini tidak akan pernah terjadi, dan ia tidak perlu hidup dalam dosa dan kesusahan seperti ini. Jika Leng Xicheng diperbolehkan untuk mabuk terus, ia ingin terus mabuk, mabuk hingga dia tidak bisa bangun lagi. Qingqing, aku mencintaimu, benar-benar sangat, sangat mencintaimu. Leng Xicheng menundukkan kepalanya, dia ingin mencium pipi wanita itu, namun mungkin karena dia kebanyakan minum, jadi dia malah terjatuh ke tepi tempat tidur. Tapi sudut bibirnya tetap tersenyum seolah sedang mimpi indah selamanya. 1335 acara ulang tahun, 26. Di luar, di jalan pegunungan. Sebenarnya, kamu tidak perlu begitu. Lin Zui yang ada di samping masih membujuk Gu Qingqing dengan pelan. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, lalu dia menunduk tanpa mengatakan apapun. Lin Zui menoleh dan melihat ke wajah samping Gu Qingqing yang cantik, lalu tersenyum, tadi aku lihat Leng Xicheng lumayan baik padamu. Setidaknya di depan begitu banyak orang, dia tidak menolak keberadaanmu, juga tidak mengabaikanmu, malah menciummu di depan umum. Aku bisa merasakan bahwa Kak Xicheng memiliki perasaan padamu. Gu Qingqing tidak mengatakan apapun, dia tetap menundukkan kepala. Lin Zui ada di sampingnya, angin gunung meniup rambut panjang Gu Qingqing. Tadinya rambutnya seperti gaya rambut Su Zipei, terselip rapi di belakang kepalanya, seperti artis ternama, Audrey Hepburn di Breakfast at Tiffany's. Ia juga memakai gaun hitam pendek, dengan gaya rambut French twist, serta perhiasan yang tampak elegan dan sepatu hak tinggi. Penampilannya ini berkat Su Zijin, karena Lin Zui mendapatkan informasi ini secara tidak sengaja dari Su Zijin. Su Zijin mengatakan hari ini kakaknya akan berdandan seperti Audrey Hepburn. Kalau sudah mengetahui dasarnya, maka tidak akan sulit untuk menyalinnya. Setidaknya Lin Zui merasa,
tadi ketika Gu Qingqing dan Su Zipei berdiri bersebelahan, dua orang itu terlihat sama. Sayangnya, entah kenapa, dibandingkan dengan Su Zipei yang elegan dan selalu melakukan sesuatu dengan sempurna, penampilan Gu Qingqing sekarang, selain elegan, masih memberikan kesan liar dan energi. Tapi ketika Gu Qingqing tidak membuka mulutnya, dia tampak sangat tenang dan arogan. Apalagi sekarang, Gu Qingqing menjadi semakin menawan di bawah cahaya bulan, membuat orang yang melihatnya tidak bisa memalingkan mata. Lin Zuyi tidak pernah menyangka, ternyata Gu Qingqing begitu menawan, begitu cantik, begitu mempesona. Bahkan, dibandingkan dengan Su Zipei yang hanya terlihat elegan, Gu Qingqing tampak lebih menarik. Lin Zuyi bahkan membayangkan, alangkah baiknya jika ia yang tadi menari dengan Gu Qingqing. Presiden Lin, meskipun hati Gu Qingqing kini sedikit kacau, namun ketika dia menoleh ke samping dan melihat Lin Zuyi sedang menatapnya, ia pun terkejut. Panggilan Gu Qingqing membuat Lin Zuyi tersadar dari lamunannya. Gu Qingqing melihatnya menarik kembali tatapannya, lalu menunduk sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku rasa, karena sekarang kamu dan Kak Si Cheng sudah menikah, wajar jika ada masalah rumah tangga, kalian harus saling toleransi sedikit. Bukannya kamu yang bilang Leng Si Cheng tidak setia dan sombong, sama sekali tidak cocok menjadi seorang suami. Ucap Gu Qingqing seraya menatap Lin Zuyi, aku ingat ketika Chen Wenji muncul, ataupun ketika Su Zipei baru kembali ke sini, kamu selalu berkata begitu. Tapi, kenapa sejak kamu tahu bahwa aku adalah istrinya, kamu malah bicara begini? Lin Zuyi tersenyum, kamu dendam ya sekarang. Waktu itu aku memang tidak mengetahui apa-apa. Seperti waktu masa sekolah, ketika kita sedang membicarakan seseorang di belakangnya, kita tentu saja berani membicarakan orang itu di belakangnya, tapi ketika orang itu muncul di depan kita, kita mana mungkin berani mengatakan isi hati kita. Gu Qingqing tertawa, dan kebetulan angin berhembus, membuatnya yang memakai pakaian tipis pun refleks memeluk kedua lengannya. Lin Zuyi melihatnya dari samping, ia pun segera melepas jasnya dan memakaikannya ke badan Gu Qingqing. 1336 Acara Ulang Tahun, 27. Gu Qingqing tertegun saat sebuah jas dengan aroma parfum Lin Zuyi dipakaikan ke badannya, dan menghalangi hembusan angin gunung yang sejuk, kini ia merasa lebih hangat. Bau parfum Lin Zuyi sama seperti orangnya, tidak terlalu menonjol namun juga tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Jujur saja, tadi ketika Gu Qingqing berlari keluar dari lobi, suasana hatinya sangat berantakan. Sebenarnya, masalah antara Gu Qingqing dan Leng Si Cheng tidak hanya Su Zipei, juga tidak hanya perselisihan dan perpisahan selama 3 tahun ini. Masalah kakaknya bahkan hanyalah salah satunya, begitu juga dengan masalah ayah Gu. Pada dasarnya, masalahnya adalah Leng Si Cheng sama sekali tidak menganggap keluarga Gu Qingqing sebagai keluarganya sendiri. Pria itu tidak bersikap hormat dan adil pada keluarga Gu Qingqing. Namun, meskipun masalah Gu Qingshan tidak terjadi, serta ayah Gu tidak meninggal, bahkan tidak ada mantan pacar seperti Su Zipei pun, Leng Si Cheng dan Gu Qingqing juga tidak akan bisa menjalani hubungan mereka untuk waktu yang lama. Satu hal yang tidak Gu Qingqing sangka adalah, ternyata Lin Zuyi bisa bicara baik soal Leng Si Cheng. Bahkan membantu Leng Si Cheng membujuknya agar tidak minta cerai. Bukankah Lin Zuyi selalu suka mencari gara-gara dengan Leng Si Cheng? Tapi kenapa sekarang bisa jadi begini? Ini seolah-olah, apa yang kamu pikirkan? Tadi Gu Qingqing yang bertanya kepada Lin Zuyi, kini ganti Lin Zuyi yang bertanya. Gu Qingqing melihatnya beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Kemudian beberapa saat kemudian, Gu Qingqing mengangkat kepalanya lagi dan dengan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa kamu mau membantu Leng Si Cheng? Sebelumnya kamu bukannya paling tidak suka masalah seperti ini. Ada sebuah pepatah mengatakan, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Lin Zuyi menjelaskannya kepada Gu Qingqing sambil tersenyum. Gu Qingqing jelas-jelas tidak suka dengan jawaban yang asal-asalan ini, dia pun mengerutkan keningnya, ini bukan alasanmu, kan? Lin Zuyi tetap tersenyum, kamu ingin tahu kenapa? Gu Qingqing menganggukkan kepalanya. Lin Zuyi lalu mengatakan, kamu seharusnya tahu kalau aku anak keluarga Lin. Hubungan dalam keluarga Lin sangat rumit, dibagi menjadi banyak kelompok. Sebelum aku keluar dari keluarga Lin,
aku selalu bersaing dengan kerabatku, sepupuku. Aku dibesarkan oleh pamanku, tapi kenapa aku dibesarkan oleh pamanku? Karena, ayahku sudah meninggal waktu aku masih kecil, dia dibunuh oleh selingkuhnya. Sedangkan ibuku, tidak lama setelah ayahku meninggal, dia juga meninggalkan dunia ini, dengan cara bunuh diri. Gu Qingqing terkejut, dia tidak pernah menyangka ternyata Lin Zui memiliki masa kecil yang begitu menderita. Lin Zui lalu melanjutkan, kami keluarga Lin bisa dikatakan sudah mengalami penurunan, tapi ada pepatah yang mengatakan, unta yang mati lebih besar daripada kuda. Ketika ibuku masih muda, dia juga seorang wanita cantik yang sangat terkenal, anak dari keluarga kaya. Dia dan ayahku bisa dikatakan sangat serasi, dan juga bisa dikatakan mereka jatuh cinta pada pandangan pertama juga. Tapi ayahku setiap hari dia hanya bisa berjudi dan main wanita. Setelah ayah menikah dengan ibuku, dia memang diam untuk beberapa waktu, namun setelah ibuku mengandungku, perilaku buruk ayahku pun kambuh. Dia setiap hari tidur dengan wanita yang berbeda, setiap hari bangun dari tempat tidur yang berbeda. Dia terus begitu sampai aku lahir. Aku ingat ketika aku masih kecil, orang tuaku selalu bertengkar, dan bertengkar. Setelah bertengkar, ayahku selalu pergi selama beberapa hari dan tidak pulang. Ibuku awalnya akan memarahi bahkan mengutuknya, sampai akhirnya ibuku mulai melempar barang-barang rumah, membuat rumah berantakan. Ibuku tidak hanya sekali mengatakan kepadaku, dia bilang harapan terbesar di hidupnya ini adalah melihat ayahku mati di tempat tidur wanita lain. Tapi, apa akibatnya? 1337 Acara ulang tahun, 28. Aku ingat hari ketika ayahku meninggal, ibuku sedang mengadakan pesta di rumah. Ketika ibuku sedang menikmati pestanya, kabar kematian ayahku pun datang. Seperti yang dibayangkan ibuku, kematian ayahku sangat jelek dan memalukan. Ayahku meninggal karena waktu itu katanya dia tidak memberikan uang kepada wanita selingkuhannya, katanya dompetnya dirampok ketika sedang dalam perjalanan. Melihat ayahku tidak punya uang lagi, selingkuhannya pun marah dan mereka bertengkar. Ayahku bahkan memukuli wanita itu, lalu ketika dia berbalik badan, sebuah pisau menusuk jantung ayahku. Ketika kabar kematian ayahku diberitahukan, mereka semua yang sedang berpesta langsung terdiam, hanya ibuku yang terlihat sangat senang seolah mau terbang, bahkan dia menyuruh para tamu yang mau pulang, tetap melanjutkan pestanya untuk memberkati kematian ayahku. Selama berlangsungnya pesta, ibuku terus tertawa terbahak-bahak dan minum anggur. Setelah para tamu pergi, dia berbaring di atas tempat tidur dengan hati senang, dia mengelus kepalaku dan menyuruhku tidur dengannya. Kami tidur di kamar kecilku, dan untuk menidurkanku, kami bermain sebentar, membaca buku cerita. Waktu itu aku masih berusia 5 tahun, aku masih tidak tahu bahwa ayahku sudah meninggal, waktu itu aku masih mengira ibuku begitu senang, berarti kedepannya kehidupan kami pasti akan berubah menjadi lebih baik. Aku ingat, pertanyaan terakhirku terhadap ibuku adalah, Ibu, ayah akan pulang ke rumah bersama kita, kedepannya keluarga kita akan baik-baik saja, kan? Aku ingat waktu itu ibuku tertegun sejenak, lalu dia mengangguk pelan. Tapi siapa sangka, ketika aku bangun dari tempat tidur kecilku itu, aku tidak melihat ibuku, jadi aku pergi mencarinya di kamar tidurnya, kemudian aku melihat ibuku tidur di atas ranjang dengan tenang. Dia mengenakan baju putih, berbaring di atas spray putih, tangannya memegang setangkai bunga mawar, seperti sedang tertidur lelap, hanya saja, di bagian jantung ibuku ada sebilah pisau penuh darah, sama seperti ayahku. Lin Zui menceritakan kisahnya di jalanan yang sepi, membuat Gu Qingqing yang mendengarkannya sangat syok. Lin Zui lalu berjalan sambil mencibir, waktu itu ayahku adalah penjudi yang sangat terkenal, pengalamannya sangat hebat. Koran kampung Cina pasti akan memberitakan soal ayahku yang sudah meniduri selebriti setiap hari, lalu besoknya pergi ke rumah bordil, atau memberitakan dia membeli mobil, kalung, dan cincin, memberitakan bahwa ayahku sudah menghabiskan uang hanya untuk mengejar wanita. Sedangkan ibuku, setelah ayahku berselingkuh secara terang-terangan, meskipun dia setiap hari mengadakan pesta, mencari selingkuhan, tapi hanya aku yang tahu bahwa ibuku setiap malam pasti akan kembali ke kamar dan tidak pernah berselingkuh dengan lelaki manapun. Lin Zui mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, suasana di sini lumayan bagus,
di Yancheng yang begitu tercemar, ia ternyata masih bisa melihat bintang. Aku tidak akan pernah melupakan kata-kata ibuku. Dia bilang dia paling tidak suka kalau laki-laki masih tidak bisa mengendalikan nafsunya setelah menikah, dan tidak memperdulikan keluarganya. Kalau ingin bermain perempuan, laki-laki bisa bermain sepuasnya sebelum menikah. Tetapi begitu memilih untuk menikah, berarti laki-laki itu sudah memilih sebuah jalan yang akan mengikatnya sampai mati. Karena sudah bersumpah di depan Yang Maha Kuasa, jadi ia harus bertanggung jawab pada satu orang wanita saja selama sisa perjalanan hidupnya di masa depan. Jadi, saat pertama kali aku mengetahui orang yang bernama Leng Xicheng ini sudah menikah, tapi malah gonta-ganti pasangan sampai 12 orang, dan kedepannya mungkin akan bertambah, tanpa aku tahu siapa istri sahnya, dan hanya tahu bahwa dia adalah pria berperilaku busuk yang tidak bermoral, aku merasa dia tidak pantas bahagia. Aku tidak tahu siapa istrinya, aku hanya teringat pada ibuku dan aku dulu, karena itulah aku jadi memusuhi Kak Xicheng. 1338 Acara Ulang Tahun, 29. Waktu itu aku tidak mengetahui hubungan kalian, aku juga sudah mengatakan banyak hal yang tidak sopan kepada Kak Xicheng dan kamu, maaf. Jika ada sesuatu yang menyinggungmu, jangan disimpan di hati ya. Sebenarnya waktu itu aku tidak tahu Leng Xicheng adalah suamimu. Sejak awal aku sudah lumayan mengagumi bakatmu. Sampai akhirnya ketika Su Zijin masuk ke perusahaan, dia selalu berusaha merendahkanmu di depan orang, dan waktu itu aku sudah merasakan kamu bukan seseorang yang seperti dikatakan Su Zijin. Ketika Lin Zui menceritakan hal tersebut, dia sendiri pun merasa lucu, dia menundukkan kepalanya dan mengelus hidungnya, seolah merasa malu. Aku mendengar dari beberapa karyawan yang malas kerja dan pergi gosip di ruang istirahat, mereka mengatakan bahwa kamu sepertinya sudah menikah, tapi hubunganmu dengan suamimu kurang akur. Terutama Su Zijin, dia selalu mengatakan kamu tidak bisa mendapatkan hati suamimu, sehingga para karyawan pun mulai menyebarkan gosip bahwa suamimu adalah tukang main perempuan, makanya kamu begitu giat bekerja. Selain itu, saat bekerja sama dengan Kak Xicheng, semua yang memiliki mata bisa melihat bahwa dia ingin menggodamu. Waktu itu, aku bilang waktu itu ya, waktu itu rasa tidak sukamu terhadapnya terlihat nyata. Tidak hanya Kak Xicheng, Ni Zining sepertinya juga menyukaimu, ya. Kamu disukai oleh pria dari keluarga kaya, tapi kamu masih bisa menjaga hatimu, tidak seperti yang dikatakan Su Zijin yang menyebutmu wanita tukang selingkuh. Pada saat itu aku sudah merasa, kamu sangat mirip dengan ibuku. Gu Qingqing hanya melihat Lin Zui dengan tenang, dia tidak dapat membayangkan, pria yang begitu kalem dan elegan, begitu hangat dan humoris, ternyata pernah menderita. Dan kata-kata Lin Zui ini juga sekaligus menjelaskan kenapa dari awal dia sudah begitu mempercayai Gu Qingqing, sudah memiliki kesan yang baik terhadap Gu Qingqing. Gu Qingqing sendiri juga merasa lucu, jadi kamu selalu mendukungku karena aku selalu terus terang dan tegas terhadap Leng Xicheng dan Ni Zining. Lin Zui menganggukkan kepalanya, awalnya memang seperti yang kamu katakan. Akhirnya, hubunganmu dan Kak Xicheng semakin baik, waktu itu kamu hanya mengakui bahwa kalian berdua memiliki hubungan spesial. Jujur saja, waktu itu aku merasa sedikit kecewa, tapi setelah kecewa, aku pun mulai menerima. Lebih baik kamu meninggalkan suamimu yang tidak setia itu, dan mencari lagi kebahagiaanmu, hidup lebih egois lagi, itu lebih baik daripada berakhir seperti ibuku. Meskipun ibuku selalu berpesta dan terlihat sangat senang setiap hari, tapi sebenarnya dia sudah mati terkurung di dalam pernikahannya yang bagai penjara. Gu Qingqing tidak tahu apa yang harus dia katakan, dia hanya bisa menundukkan kepalanya untuk beberapa saat, lalu dia baru mengatakan, sekarang, bukankah kamu sudah tahu kalau aku istrinya Leng Xicheng? Jika kamu begitu membencinya, kenapa kamu menyuruhku untuk akur dengannya? Jangan bilang karena lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan lagi ya. Tidak ada alasan lain, aku hanya merasa, kini dia sudah memutuskan hubungannya dengan wanita-wanita di luar sana, jadi dia bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Segampang itukah? Gu Qingqing tidak begitu mempercayainya. Ketika Lin Zui berkata sampai sini, dia tiba-tiba menghentikan langkah kakinya, Gu Qingqing merasa aneh, dia pun ikut berhenti. Di bawah cahaya bulan, Lin Zui melihat Gu Qingqing dengan tenang,
kedua matanya seolah-olah mau memancarkan cahaya. Setelah itu, Lin Zui pun segera menarik kembali tatapannya, dia tersenyum. Namanya pernikahan yang memang sangat rumit. Aku tidak tahu alasan kalian berdua menikah, juga tidak tahu kenapa kamu bisa bertahan di samping Kak Si Cheng selama 3 tahun. Tapi, ada satu poin, yang aku sangat yakin. Poin yang mana? Gu Qingqing sedikit penasaran. Lin Zui tidak berbicara, angin gunung berhembus, Gu Qingqing pun secara alami merapatkan jas Lin Zui yang ada di badannya, dan menolehkan kepalanya melihat Lin Zui. Lin Zui tersenyum, beberapa saat kemudian dia baru mengatakan, kamu mencintai Kak Si Cheng. 1339 acara ulang tahun 30. Gu Qingqing tertegun, dia seolah-olah akupuntur yang membuat seluruh badannya tidak dapat bergerak. Selain Liu Yu, ini adalah pertama kalinya ada yang mengetahui bahwa ia mencintai Leng Si Cheng. Orang lain, termasuk Leng Si Cheng, Su Zijin, Su Zipei, serta keluarga Su, juga ibu dan kakaknya, bahkan Ni Zining dan keluarga Ni, juga teman-teman kerja Gu Qingqing yang mencurigai bahwa Gu Qingqing adalah salah satu wanita simpanan Leng Si Cheng, dan salah satu simpanan Leng Si Cheng bahkan sampai berani menemuinya, yakni Chen Wenji. Semua orang itu mengira Gu Qingqing bisa berada di samping Leng Si Cheng, hanya demi uang, demi status kedudukan keluarga Leng, demi reputasi grup Leng, demi perkembangan kehidupan Gu Qingqing sendiri. Namun Gu Qingqing benar-benar mencintai Leng Si Cheng dengan tulus. Dia bahkan bersedia memberikan segalanya kepada Leng Si Cheng. Gu Qingqing menerima walau diselingkuhi, ia tidak lagi memedulikan harga dirinya, mengabaikan cinta Leng Si Cheng terhadap Su Zipei, serta mengabaikan pertanyaan, cemoohan, penghinaan dan pelecehan dari semua orang. Bahkan, pada saat ayahnya meninggal, dia bisa membuang rasa trauma dan amarah terhadap seseorang yang membuat ayahnya meninggal. Waktu itu keluarganya memang sangat miskin dan memiliki hutang 1 juta yuan, dan jika dia tidak menikah dengan Leng Si Cheng, dia mungkin harus membayar hutang dengan menjual diri. Meskipun waktu itu ia belum mengetahui bahwa kematian ayahnya mungkin memiliki cerita lain lagi. Namun, bagaimanapun, bisa menjadi istri Leng Si Cheng adalah sesuatu yang didambakan Gu Qingqing, sesuatu yang bahkan tak berani ia bayangkan. Coba tanya, wanita mana yang tidak ingin menjadi satu-satunya wanita di dalam hati suaminya? Berharap suami bisa mencintainya seumur hidup, bisa setia, tulus, dan tidak melirik wanita lain. Gu Qingqing juga menginginkannya, namun dia mengerti, Leng Si Cheng tidak mungkin bisa seperti itu. Namun ia tetap bertahan untuk Leng Si Cheng, tidak untuk uang, kekuasaan, dan ketenaran, hanya untuk Leng Si Cheng saja. Ini semua hanya karena pria itu adalah Leng Si Cheng. Iya kan? Kamu benar-benar mencintainya, kan? Lin Zui mengaitkan sudut bibirnya, menunjukkan sebuah senyuman yang lesu. Kalau kamu begitu mencintai Kak Si Cheng, bahkan sampai bertahan demi dia, kenapa kamu tidak terus bersabar saja? Bagaimanapun, meskipun dia masih memiliki perasaan terhadap Su Zipei, tapi aku lihat Su Zipei sepertinya berbeda dengan wanita-wanita luar sana, dia enggan hanya menjadi selingkuhan. Sedangkan Kak Si Cheng, dia sepertinya mulai memperdulikan dirimu. Jika bukan karena Lin Zui mengetahui cerita lainnya, dia tidak akan berani berkata demikian. Karena kata-katanya ini seolah sedang membujuk Gu Qingqing agar akur kembali dengan Leng Si Cheng. Lin Zui bersikap begitu justru karena ia mengetahui bahwa Gu Qingqing dan Leng Si Cheng sedang bertengkar, dan masalah itu tidak dapat diselesaikan hanya karena mereka berdua saling mencintai. Gu Qingqing tiba-tiba mengangkat kepalanya, aku ingin bertanya, apakah setiap pria benar-benar sangat mementingkan cinta pertamanya? Apakah pria tidak bisa melupakan wanita yang memutuskannya saat ia masih sangat mencintainya? Lin Zui menjawab seolah-olah dia sangat mengerti, aku tidak tahu soal orang lain, tapi kalau aku, iya, karena aku orangnya sangat suka mengenang masa lalu. Seperti iklan yang kamu buat, mawar merah dan mawar putih. Iklan itu bukan sedang mengatakan bahwa setiap pria akan jatuh cinta kepada 2 orang wanita dalam waktu bersamaan, melainkan mengatakan bahwa setiap pria selalu memiliki satu wanita yang benar-benar ia cintai, dan itu adalah kenangan pria yang paling indah dan polos. Kenangan bersama wanita itu mungkin merupakan sesuatu yang paling menyentuh hati.
Meskipun kedepannya pria itu menikah dengan perempuan lain dan memiliki anak, tapi wanita yang tersimpan di dalam hatinya itu tidak akan bisa menghilang. 1340 Acara ulang tahun 31. Seperti yang diduga Lin Zuyi, kata-katanya menusuk ke hati Gu Qingqing. Kini kepala Gu Qingqing mulai menunduk tanpa mengatakan apapun. Lin Zuyi tidak lupa melebih-lebihkan lagi, tapi kalau kamu suka, maka kamu harus merebut Kak Si Cheng. Meskipun sebelumnya Kak Si Cheng dan Su Zipei saling mencintai, dan kini mereka masih menyimpan berperasaan, tapi apa yang kamu takutkan? Asalkan kamu tetap berusaha, bersikeras untuk tidak cerai, kamu mungkin sudah bisa baikan dengan Kak Si Cheng, kan? Baikan itu pasti bisa, hanya saja, meskipun Leng Si Cheng dan Gu Qingqing bisa hidup bersama di bawah satu atap, namun hati mereka tetap terpisah tanpa adanya kejujuran. Lin Zuyi melihat Gu Qingqing tidak menjawab, dia pun menambahkan, jangan-jangan, di antara kalian berdua, selain masalah Su Zipei, masih ada faktor lain. Sebenarnya aku merasa aneh, aku lihat Kak Si Cheng lumayan baik padamu, tapi kenapa dia tidak melakukan apapun sejak kejadian kakaknya yang sudah sekian lama ini? Seharusnya Kak Si Cheng bisa dengan menyelamatkan kakakmu dengan kemampuannya. Terutama ketika masih awal kejadian, sebelum kejadian ini jadi sebesar sekarang. Jika saat itu Kak Si Cheng bisa bertindak, menyelamatkan kakakmu sebenarnya bukan masalah besar baginya. Tapi entah kenapa, kali ini dia tidak hanya memilih untuk tidak membantumu, dia bahkan sengaja menunda-nunda, sampai akhirnya kejadian ini jadi semakin besar dan heboh, menjadi semakin sulit diselesaikan. Kenapa? Sebenarnya Gu Qingqing pernah menebak isi hati Leng Si Cheng. Leng Si Cheng adalah seseorang yang arogan dan berpendirian, sejak awal dia sudah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap keluarga Liu. Namun ibu dan kakaknya bersikeras mendekati keluarga Liu. Leng Si Cheng tidak akan memperdulikan ibu dan kakak Gu Qingqing lagi setelah menasehati mereka satu kali. Kini saat masalah sudah jadi begini, masih bagus Leng Si Cheng tidak memperparah masalah tersebut. Mungkin, Leng Si Cheng lebih menginginkan kakak Gu Qingqing yang selalu bermasalah itu dikurung seumur hidup di penjara. Karena hubungan antara dia dan Leng Si Cheng tidak diumumkan di depan publik, jadi pria itu bisa menyelamatkan kakaknya saat ia merasa sudah waktunya saja. Pada saat itu, Leng Si Cheng juga lebih gampang menjelaskan masalah tersebut kepada orang lain. Namanya juga kejahatan ekonomi, bukan kasus pembunuhan atau pembakaran yang disengaja. Di zaman seperti ini, ada berapa pebisnis yang tidak pernah ditangkap polisi. Namun, kedinginan dan ketidakpedulian Leng Si Cheng ini tidak seperti menghadapi keluarga, melainkan menghadapi orang luar. Satu hal yang paling tidak bisa diterima Gu Qingqing adalah, Leng Si Cheng sudah membuat keributan dengan kematian ayah Gu, terutama ketika mungkin Leng Si Cheng benar-benar harus bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Tidak apa-apa, semua ini hanya urusan keluarga, sangat wajar bagi sebuah keluarga untuk memiliki sedikit konflik. Bagaimanapun Lin Zuyi adalah orang luar, Gu Qingqing tidak akan sembarangan mengatakan urusan keluarganya, hanya saja rasa sedihnya memang tidak dapat dipungkiri. Kita pulang yuk. Lin Zuyi menganggukkan kepalanya, dan tetap berkata sambil tersenyum, tapi, bagaimanapun, kini Kak Si Cheng sudah berubah pikirannya, kamu seharusnya memberikan kesempatan padanya. Asalkan Kak Si Cheng tidak lagi berselingkuh, kurasa kalian bisa bersama. Gu Qingqing menganggukkan kepalanya, Ia dan Lin Zuyi berjalan kembali ke rumah keluarga Su. Ketika mereka sampai di lokasi perjamuan, Gu Qingqing pun mengembalikan jas Lin Zuyi. Terima kasih, hari ini kamu sudah menemaniku bicara. Tidak perlu sungkan. Lin Zuyi tersenyum, tapi meskipun kamu sedang mengalami masalah keluarga, aku tetap merasa bakatmu begitu tinggi, sayang jika dibiarkan. Kalau masalahmu dan Kak Si Cheng tidak bisa diselesaikan, kamu bisa mempertimbangkan untuk mengubah lingkunganmu, tenangkan dulu hati dan pikiranmu, pikirkan baik-baik, sekalian belajar di luar negeri. Terima kasih atas usulanmu, aku akan mempertimbangkannya dengan baik. Gu Qingqing dan Lin Zuyi sama-sama masuk ke dalam, di dalam masih terang, acara ulang tahun sedang meriah-meriahnya. Di dalam sana ada pemuda-pemudi yang sedang menari, sedangkan mereka yang lebih tua sedang ngobrol di taman. Pada saat ini, Su Boxian tiba-tiba mengatakan, aneh, si Pei kemana?
Selanjutnya bab 1341 acara ulang tahun 32.